Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Amir ibnu Abdullah ibnil Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian daripada sahabat Nabi yang mulia bernama Amir ibnu Abdullah ibnil Jarrah, yang lebih dikenal dengan sebutan nama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi kalau disebut Amir itu orang kada tapi tahu, karena yang terkenal beliau itu dengan panggilan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi ngaran Sidin aslinya jarang disebut, ngaran Abah Sidin jarang disebut. Yang disebut itu ngaran anak lawan kai. Amir ini bisi anak ada namanya Ubaidah. Nah, panggilan Sidin yang terkenal abahnya Ubaidah. Ibnul Jarrah, cucu oleh Al-Jarrah. Kalau abahnya Abdullah. Ini salah satu sahabat Nabi yang masyhur bukan dengan nama, tapi masyhur dengan panggilan nama anak, Abu Ubaidah. Seperti Abu Bakar, kan tahunnya kita Abu Bakar, abahnya Bakar. Ngaran Sidin sendiri kada tapi tahu kita, kada tapi disebut. Ngaran Sidin sendiri siapa? Abdullah. Nah, cuma dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar itu lain anak Sidin pulang, anak bini. Jadi si Abdullah ini kawin dengan perempuan. Perempuan itu sudah bisi anak namanya Bakar. Karena mengawini mamanya Bakar disebut abahnya Bakar. Lalu Abu Bakar. Dan yang masyhur Abu Bakar. Sedangkan nama Sidin sendiri jarang ada orang menyebutnya, yaitu Abdullah bin Utsman. Nah, sama ini Amir bin Abdullah ibnul Jarrah. Kada tahu orang. Padahal ngaran aslinya, ngaran abahnya yaitu Amir bin Abdullah. Cuma dipanggil Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ini sahabat Nabi ini termasuk as-sabiqinal awwalin. Abu Ubaidah ini termasuk orang yang dahulu berislam. Nah, Islam masih belum banyak, Sidin sudah masuk Islam. Oleh karena itu beliau ini termasuk 10 sahabat Nabi yang mana dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Masuk 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga itu wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, ujar Nabi. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, masuk surga. Dan beliau ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Aminul Ummah, orang yang sangat dipercaya dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang sangat dipercaya. Orang yang sangat dipercaya pada umatku ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu.
Min kalamihi radhiyallahu anhu, sebagian daripada nasihat beliau, sebagian dari papadah Abu Ubaidah ini, ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin li dini. Ala rubba mubayyidin li thiyabihi, ketahuilah berapa banyak orang yang memutihkan pakaiannya, berapa banyak orang yang membersihkan pakaiannya. Mudannisin li dini, menguturi bagi agamanya. Banyak orang yang hanya memperhatikan kebersihan pakaiannya, tapi membiarkan agamanya kotor. Banyak orang yang hanya memperhatikan zahirnya, walaupun batinnya rusak. Banyak orang yang hanya memikirkan kesehatan jasmaninya, walaupun rohaninya sakit. Nah, itu maksudnya. Jasmani sakit, lakas kita berobat. Kepala sakit, jasmani. Tangan batis sakit, pinggang sakit, lakas berobat. Tapi batin sakit, nah kita kada kepikiran mengobatinya. Batin sakit itu macam apa contohnya? Nah, batin ada berisi sifat sombong, kada berusaha untuk mengobatinya. Batin ada berisi sifat dengki, kada berusaha mengobatinya. Batin ada berisi sifat ria, kada mau mengobatinya. Batin ada berisi penyakit hubbud dunia, kada bisa mengobati. Tapi kalau sudah mata sakit, lakas mencari obatnya. Kepala sakit, lakas mencari obatnya. Nah, itu artinya kita banyak memikirkan hal-hal yang zahir, tapi melupakan hal yang batin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan di hari kiamat itu nang berguna apa? Qalbin salim, hati yang selamat, sehat, hati yang baik. Jadi di akhirat itu kada dipandang kebersihan pakaiannya, di akhirat itu kada dipandang kesehatan jasmaninya, tetapi yang bisa selamat di akhirat itu orang yang batinnya sehat, batinnya selamat. Selamat dari apa? Dari segala penyakit-penyakit yang tercela tadi. Ala rubba mubayyidin li thiyabi mudannisin li dinihi. Banyak orang yang hanya membersihkan pakaiannya, merapikan zahirnya, tetapi mengotori bagi agamanya. Nah, itu salah satu nasihat daripada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah tadi. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Ketahuilah juga berapa banyak orang yang memuliakan dirinya padahal dia sebenarnya menghinakan bagi dirinya. Banyak orang yang hendak meninggikan dirinya padahal justru dia menghinakan dirinya sendiri. Nah, banyak orang yang memuliakan diri padahal sebenarnya dia itu menghinakan dirinya sendiri. Orang-orang yang hendak mencari kedudukan di dalam dunia, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari pangkat dalam dunia, itu sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri, sebenarnya menghinakan dirinya sendiri. Banyak demikian orang rubba mukrimin. Banyak orang yang berusaha menjadikan dirinya mulia, menjadikan dirinya berharga, menjadikan dirinya itu terhormat, justru sebenarnya dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Badirus sayyiatil qadimati bil hasanatil hadisat. Bersegeralah
Segerakanlah kejahatan-kejahatan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Jadi kejahatan-kejahatan yang lalu itu lakasi ditutupi dengan kebaikan yang baru. Karena al-hasanat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya kebaikan itu menghapuskan akan segala kejahatan. Jadi Jarsidin, kalau bahari ada punya dosa, bahari ada punya kejahatan, badiru segera perbuat kebaikan. Segera berbuat kebaikan-kebaikan. Badiru sayyiatil qadimat bil hasanatil haditha. Falau anna ahadakum amila minas sayyiati ma bainahu wa bainas sama thumma amila hasanatan la'alat fawqas sayyiat hatta tagmurahun. Maka jikalau bahwa salah seorang kamu beramal kejahatan, sesuatu antara dia dan antara langit, andai kata kita ini berbuat dosa kita ini hibak sampai ke langit, andai kata kita berbuat dosa kita saking banyaknya itu sampai ke atas langit tumpukan dosa kita. Kemudian dia beramal satu kebaikan hasanah, beramal satu kebaikan, la'alat niscaya mengatasi satu kebaikan itu fauqas sayyiat, di atas kejahatan-kejahatan tadi, hatta tagmurahunna, sehingga meliputi dia kebaikan yang satu akan kejahatan-kejahatan itu. Dengan sekali tobat, maka sebanyak apapun dosa yang kita lakukan akan habis, dihapus oleh tobat itu. Jadi kalimatnya pun di sini sayyiat jamak, banyak. Jikalau kita berbuat dosa saling banyakan sampai ke langit, tsumma amila hasanah, kemudian berbuat satu kebaikan, niscaya satu kebaikan itu mengatasi akan segala kejahatan-kejahatan tadi. Contohnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang diucapkan la ilaha illallah itu mengalahkan dosa sebanyak apa jua pun yang pernah kita lakukan. Dikisahkan di padang mahsyar itu terjadi mizanul amal, timbangan amal. Orang ini ditimbang amal, banyak kejahatannya, sehingga daun timbangan sebelah kanan ini tinggi ke atas naik, ringan. Nah, yang ada timbangan sebelah kiri ini lantak ke bawah karena kebanyakan dosa-dosanya. Habis sudah kebaikannya, dosanya masih banyak. Buat terus ke sebelah kiri, buat sebelah kiri. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, cari pan lagi, adakah kebaikannya nih? Cari. Ada sekalinya sebuting la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, orang ini pernah mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan yakin. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan iman, dengan keyakinannya. Diandak sebuting la ilaha illallah itu ketimbangan sebelah kanannya, maka taambung daun timbangan sebelah kiri tadi. Taambung sebelah kiri. Artinya apa? Bahwa la ilaha illallah itu memberati segala macam dosa-dosa yang telah diperbuat itu, dapatnya la ilaha illallah menjadi ringan semua. Nah, jadi satu kebaikan itu bisa mengatasi seluruh kejahatan. Contoh kebaikannya apa? Kalimat la ilaha illallah.
Nah, itu antara lain perkataan daripada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sahabat Nabi. Di dalam riwayatnya disebutkan bahwa Abu Ubaidah ini wafat pada tahun 17 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 18 Hijriah. Umur Sidin 58 tahun radhiyallahu taala anhu. Dan makam Sidin di negeri Yordania sana, di Yordan sana makamnya, di Parak daerah Baitul Maqdis. Karena Yordan itu berbatasan dengan Palestina. Nah, kemudian lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan sahabat Nabi ini jarang didengar, Utbah ibnu Ghazwan. Jarang kita dengar-dengaran sahabat Nabi. Padahal Utbah ibnu Ghazwan ini orang yang nomor 7 masuk Islam. Orang yang ke-7. Sabi'u sab'atin fil Islam. Beliau ini yang ke-7 di antara sahabat Nabi yang masuk Islam. Artinya kita masuk mengtadahulu juga. Nah, para ulama sejarah berbeda-beda pendapat tentang orang-orang yang paling awal masuk Islam itu. Ada yang mengatakan manusia pertama yang mengakui Rasulullah SAW atau yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi kita. Itulah manusia yang pertama yang percaya kepada Rasulullah SAW. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwa yang pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini pendapat-pendapat ahli sejarah. Yang mana sebujurannya Allahu a'lam. Antara 3 itu. Nah, supaya jangan jadi masalah, para ulama itu membagi ada 4 manusia. Yang pertama masuk Islam. Ini ulama yang mengambil jalan tengah. Jadi ujar ulama ini, kalau perempuan yang pertama masuk Islam itu, kalau perempuan yang pertama masuk Islam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini perempuan pertama yang masuk Islam. Kalau laki-laki bang, siapa yang pertama masuk Islam? Laki-lakinya dibagi 3. Laki-laki yang termasuk dalam keluarga dekat Nabi, yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laki-laki yang bukan keluarga dekat Nabi yang masuk Islam pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Laki-laki pertama yang masuk Islam dari golongan budak hamba sahaya Zaid bin Harisah. Nah, jadi 4 orang ini. Siapa yang masuk Islam pertama-tama siapa? Untuk kemudian dulu binian kah lakian kah? Kalau binian Siti Khadijah. Kalau lakian siapa lakiannya? Kula Nabi kah? Kalau kula Nabi paling terdahulu Sayyidina Ali. Kula jauh nang jauh Abu Bakar Siddiq. Budak Nabi Zaid bin Harisah, pembantu Nabi. Nah, jadi 4 orang itu orang-orang yang paling awal masuk Islam. Nah, yang kelima, keenam tuh berbeda-beda pendapat lagi. Ada Utsman, ada macam-macam. Cuma yang ke-7 ini masuk Islam itu Utbah
ibnu Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Khataba faqala, beliau itu berkhutbah. Faqala, berkata Utbah bin Ghazwan, amma ba'du fa inna ad-dunya qad azanat bisurmin. Dalam hadis syarahnya itu disebutkan surmin bidhammis sad. Fa inna ad-dunya qad azanat bisurmin, bahwasanya ujar Sidin, dunia telah memberitahu dengan putus. Dunia sudah mengumumkan bahwa dia itu putus. Dunia sudah memberitahu kepada kita bahwa dia itu binasa. Itu bisa dilihat. Nabi Nuh kisahnya aja ada lagi, orangnya sudah kada ada lagi. Nabi Musa dengan segala macam Fir'aunnya, kisahnya aja ada, orangnya sudah kada ada lagi. Nah, Nabi Ibrahim dengan Namrud dengan segala gedung-gedungnya sudah habis, kada ada lagi. Nah, jadi dunia sudah memberitahu kepada kita bahwa dia itu habis. Karena sampai kepada giliran kita. Mungkin di tahun berapa kita tinggal kisahnya aja kita nih, kitanya sudah kada ada lagi. Nah, itu sudah satu kepastian. Nah, itu kepastian. 200 tahun yang lalu hidup ini manusia, ini bakas rumahnya, ini bakas gedungnya, ini bakas semuaan bakas-bakasnya. Nah, sudah kada ada lagi, cuma kisahnya. Nah, jadi dunia ini dia sudah memberitahu dengan putus, dengan binasa. Wa wallat hazza'a, dan dunia itu berpaling dengan cepat sekali. Kada terasa si Fulan sudah 10 tahun meninggal dunia. Kada terasa di rumah kita si Anu sudah sekian tahun meninggalkan kita. Nah, cepat dunia ini berpaling. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Walam yabqa minha, dan tidak tertinggal daripada dunia ini melainkan hanya sisa. Seperti sisa air yang ada dalam bejana yang menumpahkan akan sisa air itu oleh pemiliknya. Jadi dunia ini lebih banyak sudah lalu daripada yang tersisa. Andai kata dunia ini berumur misalnya 7.000 tahun, andai kata 7.000 tahun, mungkin sudah lebih 5.000 tahun umur dunia. Jadi sudah banyak nang lalu daripada sisa. Yang kita berada di atasnya ini hanya sisa daripada dunia itu. Wa innakum muntakilun, bacaannya. Wa innakum muntakilun, dan kalian berpindah minha, daripada dunia, ila darin, ke suatu negeri, la zawala laha, yang tidak ada hilang lagi bagi negeri itu. Nah, kalian akan berpindah kita, menunggu giliran kita. Nya kada kawa dilambatakan, kada kawa dimajuakan giliran itu. Nah, kita gilirannya sudah ada harinya, tanggalnya, kita bakal pindah. Dimajuakan kada kawa, dilambatakan kada kawa. Bila sampai waktunya sampai. Nah, ila darin la zawala laha, ke suatu negeri yang kada bakal hilang lagi. Ke suatu negeri yang kada bakal pindah lagi dari situ, tanah air kita yang sebujurnya itu. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, maka berpindahlah kalian, ujar sahabat Nabi Utbah bin Ghazwan. Fantaqilu, berpindahlah kalian dengan sebaik-baik amal yang ada di hadapan kamu.
dengan sebaik-baik amal yang ada di hadapan kamu. Kalau orang jadi pedagang, nah kayak apa pedagang yang paling bagus supaya kita mati dalam keadaan menjadi pedagang yang bagus? Nah, karena itu istimewa at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, pedagang yang benar, itu akan dihalau di hari kiamat seperti bulan purnama. Itu artinya ma bihadratikum. Kalau kita sekarang jadi seorang pedagang, kita mati dalam keadaan seorang pedagang, jadilah khair, paling baik pedagang. Nah, kalau kita sekarang ini jadi misalnya petani, jadi petani, mati dalam keadaan nama seorang petani, jadilah petani yang sebaik-baik petani. Kalau kita jadi seorang apa, jadilah kita orang yang paling baik di antara itu. Pantakilu bi khairi ma bihadratikum. Pindahlah kamu ke negeri akhirat dengan sebaik-baik amal yang kamu di hadapannya. Nah, pekerjaan kita apa? Fa innahu qad dzukira lana, bahwa telah disebutkan kepada kami, ujar Utbah tadi, dikisahkan kepada kami, annal hajara, bahwasanya batu, yulqa, dilemparkan, min syafati jahannam, dari sisi neraka jahannam, fayahwi biha, turun itu batu pada jahannam, sab'ina hama, 70 tahun, ma yudriku laha ka'ara, tidaklah memperdapati itu batu bagi jahannam itu dasarnya. Ini di tepi jahannam itu dilemparkan batu, 70 tahun terjun batu itu, belum sampai lagi ke dasar jahannam itu, 70 tahun. Wallahi latumla'an, lebihan huknya, wallahi latumla'an, demi Allah sungguh akan dipenuhi jahannam itu. Jahannam itu hibakina lawan manusia mulai Adam sampai hari kiamat. Nah, jadi neraka jahannam yang begitu dalamnya dari sekian puluh ribu tahun batu ditimbai kada sampai ke dasarnya, akan dipenuhi jahannam itu dengan jin dan manusia. Karena jin di jahannam itu kena kelihatan kayak kita. Apa ajibatum, adakah kamu takjub? Apakah kamu heran? Laqad dzukira lana, sungguh disebutkan bagi kami, ujar Utbah tadi, annama baina misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 ama, bahwasanya antara dua tiang pintu dari tiang-tiang pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Maksudnya luasnya pintu surga. Pintu surga itu kada sebuting. Ada yang mengatakan 8 pintu surga. Kayak apa luasnya sebuting pintu surga itu? Dari tiang pintu ke tiang pintu nang sebuting itu 40 tahun perjalanannya sampai ke sana. Itu luasnya pintu surga. Wala ya'tiyanna 'alaiha, bacaannya wala ya'tiyanna 'alaiha, sungguh datang, 'alaiha, atas pintu-pintu surga tadi, yaumun, hari, wa huwa kazizun, itu hari penuh, minazziham, daripada sesak, daripada yang banyaknya orang masuk surga ini juga. Jadi jahannam yang sedemikian dalam tadi penuh dengan manusia dan jin. Pintu surga yang satu pintu itu luasnya perjalanan 40.000 tahun, 40 tahun, 40 tahun.
Satu hari kina pintu itu penuh sesak dengan manusia yang masuk ke dalam surga. Nah, jadi ini artinya supaya kita ini ada rasa takutnya, ada rasa harapnya. Utbah bin Ghazwan ini menyampaikan kepada kita tentang neraka. Dalamnya 70 tahun ada sampai ke sana lagi dasarnya. Itu akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Supaya kita takut dengan neraka itu. Ittaqun nar, takutlah kamu kepada neraka, ya Nabi. Dalam Quran banyak juga disuruh kita takut dengan neraka. Dan orang memperinting neraka itu bahaya. Kok ada takutan melawan neraka itu, ini orang bisa murtad. Neraka itu mesti ditakuti. Kenapa? Allah nyuruh nakuti. Nabi nyuruh takut. Ittaqun nar, takutlah kamu kepada neraka, ujar Nabi. Mungkin kita bersuara, kok ada takutan ke neraka itu, banyak aja kawan di sana. Ini bisa murtad berucap nangka itu. Kenapa? Istihza maulu-ulu. Perkataan-perkataan yang bisa murtad itu memperinting sesuatu yang diagungkan Allah dan Rasul. Yang diagungkan Allah diperintingnya. Ya Tuhan, ya Nabi kita, takutlah kamu kepada neraka. Itu kan perkara besar, mesti dibesarkan, jangan dianggap remeh. Nah, jadi kita itu ada takut dengan neraka karena mendengar kisahnya tadi, batu ditajunakan gas 70 tahun kada sampai lagi ke dasarnya. Nah, di sisi lain Sidin menyampaikan juga di situ kita ada surga. Surga itu satu pintu antara dua tiang pintu perjalanan 40 tahun. Satu hari kini pintu itu yang sedemikian luas, kazizun, sesak penuh, bakajal orang masuk surga. Kayak apa benarnya sebuting pintu aja sudah 40 tahun sampai ke pintu sebutingnya, belum lagi pintu yang kedua, belum pintu ketiga, ada 8 pintu. Semuaan itu sesak bakajal orang masuk surga. Nah, jadi di sini ada kita berharap mudahan umpet coba bakajal di situ. Artinya kayak itu ada harapan juga. Jadi bukan hanya takutan melulu ke neraka, kadang-kadang kita mesti ingat juga masuk surga pun orang bakajal juga, banyak juga yang masuk surga itu. Nah, supaya ada harapnya. Nah, makanya perkataan sahabat Nabi yang lain, Umar bin Khattab kalau ada khilaf mengatakan, jadi Sayyidina Umar kalau ada pemberitahuan dari Allah, kalau andai kata ada pemberitahuan dari Allah, seluruh manusia masuk ke dalam neraka kecuali satu manusia yang selamat. Andai kata ada pengumuman seluruh manusia masuk neraka kecuali satu yang selamat, aku berharap Sayyidina Umar, akulah yang satu itu yang selamat. Kalau ada pemberitahuan daripada Allah seluruh manusia semuaan masuk surga kecuali satu nang ke neraka, aku khawatir jangan-jangan aku nang satu itu ke neraka. Nah, jadi artinya apa? Dalam hidup ini mesti ada kadang-kadang takutan masuk neraka, tapi di sisi lain kita ada juga kadang-kadang berharap masuk surga itu. Ini kisahnya Utbah bin Ghazwan tadi mengisahkan neraka demikian ada, surga pun ada. Walaqad ra'aituni wa ana sabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku melihat diriku dan aku orang yang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jar Utbah orang yang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun, tidak ada kami punya makanan, illa aurakas syajar, kecuali daun-daunan. Kami ini waktu itu kada bisa makanan, hanya ada daun-daun. Hatta qarihat asdaquna, sehingga luka mulut kami. Daun aja yang dimakan, ada makanan.
Wa inni iltaqattu burdatan, dan bahwa aku mengambil selindang, selimut, fasaqaqtuha, aku belah selimut itu, baini wa baina Sa'ad, ku bagi dua aku dan Sa'ad bin Malik. Aku bagi selindang, bagi selimut, ku ambil, ku belah dua, separuh aku, separuh saya ku memakai Sa'ad. Fa'tazara binisbiha wa atazartu binisbiha, aku pakai separuhnya dan dia pakai selimut itu separuhnya dan aku pakai separuh selimut itu. Fama asbaha minna ahadun al-yawma hayyan, dan tidak ada daripada kami seseorang sekarang ini yang hidup, illa asbaha amira Misrin, melainkan jadilah dia itu gubernur kota, minal amsar, daripada kota-kota. Nah sekarang kami ini, ujar Utbah, banyak yang jadi gubernur. Ada jadi gubernur di Yaman, ada gubernur di Mesir, ada gubernur di mana-mana. Dulunya kami sangat susah, makan aja daun rumput sehingga luka mulut, tapih aja dibelah dua kawan-kawan, itu dahulu. Nah sekarang jadilah salah seorang di antara kami jadi gubernur sekarang. Wa inni a'udzubillah, dan aku berlindung dengan Allah, an akuna fi nafsi azima wa indallahi sabira, aku berlindung dengan Allah bahwa aku ini merasa besar tapi di sisi Allah kecil. Aku berlindung dengan Allah bahwa aku merasa diriku mulia padahal hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lam takun nubuwatun qattu illa tanasakhat hatta takuna akibatuha mulka, dan bahwasanya tidak ada kenabian selamanya melainkan berubah sehingga adalah akibatnya itu kerajaan. Dulu kan Nabi jadi pemimpin, Nabi itu pemimpin, presiden, Nabi kita wafat, Abu Bakar khalifah pengganti presiden, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus akhirnya apa? Berubah dari khalifah menjadi raja. Nah, sudah lain itu peraturan-peraturannya. Kalau kenabian, kekhalifahan itu masih memakai Islam. Nah begitu sudah berubah namanya menjadi kerajaan, hukum raja, ada hukum Islam lagi. Dan sampai sekarang akibat dari dulu kerajaan, sekarang jadi apa. Kada ada lagi orang seperti zaman khalifah dulu. Zaman khalifah dulu apa masalah kembali kepada Islam, apa masalah kembali kepada Quran, kepada hadis. Apa ada masalah kamu buka Quran, buka hadis, apa hukumnya. Nah sekarang kan enggak ada lagi. Ada masalah berarti kuhab, untuk Allah kitab hukum pidana, ini maling nih kuntan, apa hukumannya. Ada orang ini minum arak, apa menurut kuhab hukumannya. Nah itu kalau zaman bahari ini orang ada melakukan ini, buka Quran, buka hadis, apa masalahnya. Nah yang berubah, tidak ada kenabian melainkan dia berubah akan menjadi kerajaan. Fasatakhburun, bacaannya itu fasatakhburuna, maka kalian akan tahu, nantinya kalian akan tahu, ujar Utbah bin Ghazwan. Sudah dipadahkan sidin karena kalian akan tahu. Au satujarribun, atau kalian akan melihat al-umara, pemimpin-pemimpin ba'dana, sesudah kami nanti. Nah itu bagian daripada papadah atau nasihat daripada sahabat Nabi yang mulia Utbah ibnu Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Utbah bin Ghazwan ini wafat pada tahun 17 Hijriah dan hidup sin berumur 57 tahun. Kada tua juga, 57 tahun.
Nah kemudian pulang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم.